Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu ba'da ramadan kal-kari ba'da al-firar. Ay kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna marashida umurina amin. Wa a'idna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah Subhanahu wa taala masih menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Bukti dan tandanya adalah kita diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, kelapangan, keluasan waktu untuk bisa menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pada malam hari ini di antara perintah yang Allah mudahkan kepada kita adalah yang berkaitan dengan masalah thalabul ilm. Dalam pandangan kita sebagai makhluk, thalabul ilmi ini seperti biasa-biasa saja. Seperti memandangnya kita semua hari ini kepada santri misalkan. Bahkan gak sedikit yang memandangnya dengan pandangan sebelah mata. Apalagi cara memandang kita dengan cara memandang ahli dunia. Maka seolah-olah santri itu seperti gak ada nilainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal ketika kondisi kita seperti itu menandakan dan membuktikan bahwa sudut pandang kita itu tidaklah benar. Akhirnya tidak ada kecintaan terhadap perkara agama, jamaah rahimakumullah. Sehingga tatkala kita memandang, melihat, menilai perkara agama yang di dalamnya ada perintah dan larangan, akhirnya terbawa-bawalah kebiasaan tadi yang suka memandang dan menilai sesuatu dari sisi duniawiyahnya saja. Sehingga termasuklah kegiatan kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan masalah thalabul ilmi, khawatirnya pun dipandang dengan pandangan sudut duniawiyah. Sehingga seolah-olah seperti kecil, tidak penting, tidak ada nilai dan tidak ada apa-apanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap laki-laki yang muslim dan wanita yang muslimah. Andai kata sudut pandang kita seperti ini, memandang agama dengan pandangan ukhrawi, maka insya Allah apapun aral yang menghadang dan yang menghalangi kita, contoh seperti jauhnya jarak
tidak memiliki kendaraan, kondisi kesehatan yang mungkin kurang fit, dan lain-lain sebagainya, itu bukan menjadi alasan untuk kita tetap memprioritaskan masalah akhirat. Semoga setiap pengorbanan kita menjadi amal soleh yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, jemaah rahimakumullah. Kondisi kita di bulan Syawal ini kurang lebih sekarang tanggal berapa Syawal? Itu tanggal 18 Masehi. Ya, Komariahnya, Syawalnya berapa Syawal sekarang? 16 atau 17? Nah, kalau nggak 16, 17. Nggak mungkin dari 16 ke 18 itu nggak mungkin. 16 pasti ke 17 Syawal. Artinya sudah setengah bulan Syawal kita ada di dalamnya, kita lewati. Pada umumnya kondisi kita kaum muslimin muslimat dalam menyikapi bulan Syawal itu, mohon maaf, saya umpamakan seperti santri yang lagi liburan, Pak. Yang rahimahullah. Kalau istilah bahasa Sunda, bebas euy. Bahasa umumnya merdeka. Yes. Gitu ya. Kenapa? Selama 1 tahun santri nggak dapat liburan, nggak dapat rihlah, nggak dapat utlah. Ya, dicekokin dengan program-program yang ada di pesantren, masya Allah. Dan itu bertolak belakang dengan hawa nafsu. Kemudian datang waktu liburan, maka seolah-olah terbebas dari program-program yang ada. Begitu pula kita 1 bulan penuh berjuang di bulan Ramadan, endingnya itu bulan Syawal. Maka ketika hari pertama bulan Syawal, dalam sebuah hadis disabdakan oleh Nabi SAW, Inna iblis alaihi la'nah, sesungguhnya iblis yang semoga Allah Ta'ala melaknatnya, amin. Yasihu, teriak-teriak setiap kali datang hari pertama bulan Syawal. Itulah Idul Fitri. Sehingga teriakannya ini mengundang semua antek-anteknya, mengundang kaki tangannya, anak buahnya, masyarakatnya, para pendukung-pendukungnya, berdatangan satu-satu. Gak ada yang gak datang, semuanya datang ya rahimahullah. Kemudian bertanyalah mereka kepada iblis laknatullah. Apa yang terjadi dengan engkau wahai paduka raja? Siapa yang membuat engkau sehingga menjadi seperti ini? Inna nukassiru. Katakan wahai paduka raja kepada kami, siapa itu? Apa itu? Kami pasti akan menghancurkan. Maka iblis berkata, la syai'. Gak ada apa-apa, bukan siapa-siapa. Yang jadi masalah hari ini adalah, kata iblis, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua manusia yang puasa di bulan Ramadan. Maka detik ini juga, kata iblis, ya, hendaklah kalian menyibukkan mereka dengan kelezatan-kelezatan syahwat. Sibukkanlah mereka dengan mabuk minum-minuman keras. Sibukkanlah mereka dengan ghaflah ataupun kelalaian. Sehingga Allah akan kembali murka kepada mereka. Jamaah rahimakumullah, kondisi ini nggak bisa dipungkiri. Maka untuk itulah di bulan Syawal ini ada satu amal yang nggak kalah besarnya dengan amal-amal yang lainnya. Bahkan ini sebagian ulama mengatakan anak daripada puasa di bulan Ramadan, buntut daripada puasa di bulan Ramadan. Itulah puasa 6 hari di bulan Syawal. An Abi Hurairah wa Abi Ayyub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Hurairah dan Abu Ayyub dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri kulli. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia iringi dengan
dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri kulli, maka seolah-olah seperti itu orang puasa selama 1 tahun penuh. Kalau kita cerna dengan akal kita, ada satu kemustahilan, nggak mungkin, nggak nyambung. Tapi jika disempurnakan dengan syarahnya keterangan ini hadis, maka baru ketemu titik terangnya. Lianna sanah 360 yauman. Dalam keterangan di sini disebutkan kenapa kok bisa orang puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh, kemudian diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, itu seolah-olah sama seperti orang yang puasa setahun penuh. Dikarenakan 1 tahun itu bilangan jumlah harinya kurang lebih ada 360 hari. Wa shaumu Ramadan 30 yauman, dan puasa di bulan Ramadan itu ghalibnya umumnya ada 30 hari. Kemudian dilipat gandakan dari setiap satu amal itu minimal 10 kali lipat. Apa dalilnya? Muqaddimah ayat yang barusan disampaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa orang yang membawa 1 kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala yang sama 10 kali lipat. Artinya kalau kita puasa sebulan penuh di bulan Ramadan 30 hari, semoga ini Allah terima, amin. Kali 10 hadirin, 30 kali 10 jadi berapa? 300. Kemudian fabaqiya situna yauman. Tadi dalam setahun ada 360 hari. Yang 60 hari bagaimana hitungannya? Fa in shoma sittan min Syawal, maka jika ia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dilipat gandakan menjadi 10 kali 10. 6 hari kali 10 jadi berapa? 60. Maka sempurnalah menjadi 360 poinnya. Yang dalam setahun itu sama, jumlahnya ada 360 hari. Maka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan anugerah pelipat gandaan pahala dari setiap amal minimal kali 10. Untuk itu jelaslah maksud daripada hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam barusan, yang mengatakan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, seolah-olah dia puasa selama 1 tahun. Allahu Akbar. Ini perkara yang luar biasa, hadirin rahimahumullah. Bukan perkara yang biasa-biasa. Maka fatwa untuk kaifiat tata cara melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, ada perbedaan pendapat di kalangan para alim ulama. Fatwa yang pertama, startingnya, dimulainya itu puasa 6 hari di bulan Ramadan adalah di hari kedua di bulan Syawal. Fatwa yang kedua, kapan saja dilakukannya boleh selagi masih di bulan Syawal. Fatwa yang ketiga, dalam melaksanakannya hendaknya mutawaliyan atau berurutan. Misalkan mau di hari kedua boleh, atau di hari ke-10 boleh, tapi dalam teknis pelaksanaannya harus berurutan. Dan fatwa yang keempat, boleh kapan saja bahkan tidak berurutan, yang penting jumlah pelaksanaannya adalah 6 hari dan masih di bulan Syawal. Maka kalau kita nilai keempat fatwa ini, akhirnya kesimpulan para alim ulama bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal, pertama hukumnya sunnah, kedua sifatnya kondisional. Kalau afdalnya bagaimana? Satu amal yang sifatnya kondisional tentulah berdasarkan terhadap isti'dad, kesiapan kondisi orang tersebut.
Sebagai contoh misalkan sholat, afdhalus sholah bil qiyam. Itu kaidahnya. Sholat yang paling afdol itu dengan berdiri. Kalau kondisi orangnya tidak ada kendala untuk berdiri, sehingga itu menjadi sesuatu yang afdol baginya dalam melaksanakan sholat. Akan tetapi ketika dia ma'dzur atau ada uzur, terhalanglah dia dari berdiri untuk melaksanakan sholat, maka ada kondisi yang berikutnya, yakni dengan duduk. Andai kata dia ada dalam kondisi itu, bukan berarti dia kehilangan nilai afdol. Justru itu juga afdol hanya untuk kondisi dia yang seperti itu. Jadi dipahami ya warahmatullah. Bahkan kalaupun dia tidak bisa untuk sholat dalam keadaan duduk, dia masih bisa berbaring. Dan berbaring itu adalah afdol dalam kondisi orang yang seperti itu. Maka dengan kondisi-kondisi seperti ini membuat kita semakin bijak, semakin arif. Luaslah wawasan kita dalam memahami hukum-hukum dalam perkara agama. Sehingga nggak perlu kita merasa lebih baik kondisinya daripada kondisi orang lain dalam beramal. Intinya selagi memang semua dalam koridor dan kaidah ilmu fikih yang memang ilmu fikih mengatur hukum-hukum syar'i, maka insya Allah semuanya benar dan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu puasa di bulan Syawal yang jumlah bilangan harinya 6 hari ini penting sekali ya. Bahkan disyariatkannya 6 hari puasa di bulan Syawal itu bukan berarti biasa-biasa saja. Justru karena ada momen yang sangat luar biasa. Setiap perkara yang sifatnya luar biasa, yang tidak biasa-biasa, bahkan kalau dilihat dari kebiasaan keseharian hidup kita, itu suka dirayakan, Pak. Ya rahimahumullah. Betul. Kita punya anak penting nggak? Bernilai nggak? Ingat nggak tanggal berapa dia lahirnya? Tiap tahunnya suka diapain itu? Diulang tahunin, dirayakan, ya. Yang rezekinya melimpah ruah, mungkin akan buat hajatan. Yang sedang-sedang aja, ya potong bebek angsa lah, ya. Yang cekak itu nggak punya duit, minimal ya udah Al-Fatihah, kan begitu. Kenapa dilakukan itu? Karena memang momennya penting. Ya, maka ada momen apa sehingga disyariatkan dalam agama kita yang walaupun hukumnya sunnat berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, "Innallaha khalaqas samawati wal ardh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin min Syawal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu 6 hari. Dan 6 harinya itu pas di bulan Syawal. Oh, berarti Allah nggak sakti kalau hanya 6 hari. Tapi ada ayat kun fayakun, Ustaz. Ayat instan, langsung jadi. Kenapa harus pakai 6 hari? Kan begitu. Kadang-kadang kita suka iseng, Pak. Tapi logis juga. Sengaja memang dibuat oleh Allah Ta'ala wallahu a'lam 6 hari dalam menciptakan langit dan bumi. Apakah karena bumi ini luas, besar, langit juga terhampar sehingga seolah-olah tak berujung? Oh, bukan. Selain Allah tuh nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil, sama semua dalam pandangan Allah. Ya. Tapi Allah itu maha besar, maha agung, maha mulia. Maka jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan yang namanya proses kepada kita. Seperti dalam penciptaan manusia, ada yang kun fayakun, ada juga yang pakai proses waktu. Kalau level kita ini proses waktunya 9 bulan 10 hari.
baru keluar dari rahim ibu kita. Betul. Kalau yang agak sekalipun kita menganggap amalan sunnah itu kecil. Ya, ketika kita menganggap amalan sunnah itu kecil, tanda tidak pahamnya kita dalam perkara agama. Pane teman sunnah dah, sunnah. Ya teman hukumnya sunnah, sunnah. Ini hati-hati jamaah rahimakumullah. Kalau dulu kita waktu kecil betul sunat itu dikerjakan berpahala, tinggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau udah balik, udah dewasa, dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi banget. Ya, rugi banget. Cukup sampai di situ? Ganjarannya belum. Wa yamhu anhu sayyiati. Sejumlah makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, berapa jumlah total semuanya? Sejumlah itulah Allah akan hapuskan semua keburukan-keburukan dan dosa-dosa kita. Allah. Itu ada korompak. Sebelum puasa mungkin bapak-bapak hadirin rahimakumullah pernah masukin uang ke situ. Apalagi kalau uangnya yang agak warna merah, warna biru, itu pasti masih ingat, Pak. Ya. Yang suka lupa tuh yang 2.000. Ya. Saking lupanya ditutup-tutup itu, Pak. Biar nggak riak, padahal supaya orang nggak ngelihat kalau itu 2.000 rupiah ya. Tapi begitu yang 100.000 yang warnanya merah, pura-pura nyangkut ya, supaya banyak orang yang melihat. Ya betul ya. Kalau kebaikan itu kita selalu ingat biasanya rahimahullah. Tapi keburukan, bahkan sengaja seperti seolah-olah lupa jemaah. Padahal mahfuzatun indallah, tersimpan rapih di sisi Allah, kebaikan dan keburukan. Kenapa kok suka lupa kita? Karena memang perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia itu bertolak belakang dengan fitrahnya. Itu satu kata ulama. Yang kedua, karena memang saking banyaknya dosa-dosa kita, jadi lupa. Kalau punya anak satu lupa nggak? Enggak. Sampai berat badannya kilonya berapa tahu itu, tinggi badan tahu. Tapi begitu anak 10, kadang-kadang lupa namanya juga. Ya betul. Apalagi ditanya tanggal lahirnya, bulan dan tahunnya, udah bablas itu. Nah maka begitu pula kurang lebih dengan dosa jemaah rahimakumullah. Saking banyaknya dosa-dosa kita akhirnya suka lupa. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang kasih sayangnya kepada kita. Ada sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Maka sebanyak apa jumlah makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi dan yang ada di langit, sejumlah itu pula dosa dan keburukan kita akan diampunkan oleh Allah. Wasilahnya apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka santri rugi kalau sampai belum puasa Syawal. Siapa yang udah puasa? Saya kasih bonus 6 hari dah. Saya kasih bonus nih langsung. Udah? Berapa hari? Baru sehari. Oh belum. Ya, maka pulang ke sini untuk berjuang lagi. Yang niat puasa 6 hari di bulan Syawal insyaallah. Niat dulu niat nggak bayar. Niat itu sebelumnya. Semoga Allah terima niat-niatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Udah cukup sampai di situ belum jamaah rahimakumullah wa yarfa'u darajatihi. Allah taala akan angkat derajatnya. Sampai mana itu derajatnya? Tadi sejumlah makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi dan yang ada di langit jamaah rahimakumullah. Maka nggak bisa kita ngelihat Pak Juli karena sholatnya nggak pakai gamis, lupa bawa kopiah misalkan. Ini masuk YouTube ini, jawab. Lantas kita menganggap, ini sholatnya nggak mantep ini, nggak keren. Nggak bisa jamaah rahimakumullah. Apalagi kalau Pak Juli sudah puasa 6 hari di bulan Syawal. Nggak bisa kita anggap sebelah mata. Inilah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalil mayyiti 600 adwin." Sesungguhnya mayit itu ini kita bakal mati enggak ya? Siapa yang mau duluan? Enggak ada. Tunggu aja urutannya. Setiap mayit itu kata Nabi, jenazah memiliki 600 adwin, 600 anggota badan.
Jadi dari ujung rambut kita ke ujung kaki itu kan banyak yang kita nggak ketahui nama-namanya apa aja itu. Ya kan? Itu jumlahnya ada 600. Ala kulli adwin min a'dha'ihi al-fufamin. Setiap bagian-bagian dari semua bagian anggota tubuh itu yang ada 600 itu, setiap bagiannya itu memiliki 1000 mulut, jamaah rahimahullah. Memiliki 1000 mulut. Kita ambil contoh aja nih. Ini jadi telunjuk nih. Baru satu kan? Kalau 600 kurang satu berapa? 599. Satu jari telunjuk aja punya mulut berapa? 1000. Apa hikmahnya? Ini akan jadi saksi yang terkuat untuk diri kita sendiri dengan perbuatan kita. Artinya apa? Nggak usah pusing dengan omongan orang. Ya, di kampung kita emang ada 1000 orang tuh. Nggak ada kan? Satu jari ini aja 1000 mulut, jamaah rahimahullah. Kali 600 berapa? Kali ini yang suka hitung duit nih tiap hari nih. Ya, 600 kali 1000 berapa? Hah? Betul, nggak salah. 600 kali 1000, 600.000. Pantesan nggak kaya-kaya nih Pak. Ngitung receh gitu aja nggak bisa. Jadi jangan salahin Allah ya. Nah, karena kalau dikasih juga salah ngitung gitu, bahaya itu. Berapa jumlahnya? 600.000 jamaah rahimahullah. Ya, 600.000 mulut menjadi saksi atas perbuatan kita setiap detik dalam cerita kehidupan kita. Jadi kita nggak usah pusing-pusing diomongin sama orang mah. Ya, sementara kita seolah-olah nggak pernah pusing dengan mulut-mulut yang jumlahnya 600.000 mulut mengawasi kita setiap hari menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Ngeri apa ngeri ini? Ya. Illa 'alal qalbi, kecuali hati. Hati itu nggak punya mulut kata Nabi. Kenapa? Fa innahu mawdi'ul ma'rifah. Karena hati itu tempatnya ma'rifah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Pernah dengar ayat? Sering dibaca tiap hari. Apa itu? Surah apa? Yasin. Ya. Maka hati itu adalah tempatnya makrifat kata Nabi. Faman shoma hadhihi sittah, barang siapa orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Hawanallahu alaihi sakaratul maut. Maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya sakaratul maut. Ya, sekarat ketika mati. Tahu? Sakaratul maut tahu? Saya pun nggak tahu karena belum mati. Maka ketika Isra Mi'raj Nabi SAW qadarullah itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan orang yang sudah mati. Maka Nabi SAW bertanya, kaifa syu'ru sakaratil maut? Bagaimana rasanya sakaratul maut? Itu bukan satu orang Nabi bertanya. Yang satu mengatakan, ya Rasulullah, sakitnya sakaratul maut itu seumpama 300 pedang yang ditebaskan di satu tempat yang sama. Misalkan paha kita nih ditebas nih 300 kali. Ya, nggak ada orang nebaskan pedang itu mah namanya nyacak cengek itu mah. Ya, yang namanya nebas itu Pak, ya itu luar biasa. Dan itu jumlahnya 300 kali jamaah rahimahumullah. Itulah sakitnya sakaratul maut. Sakaratul maut itu udah mati belum? Belum. Bahasa dokternya itu koma, tacan titik mah. Gitu. Oleh titik udah mati dia. Sementara sakitnya mati itu beda lagi nanti. Jadi sekaratnya aja udah sakitnya seperti itu. Kepada orang yang kedua Nabi SAW bertanya, bagaimana rasanya sakaratul maut? Kata yang satu, andai kata seseorang itu menguliti seekor hewan dalam keadaan hidup-hidup. Bang Soleh, Bang Komar, bapak-bapak itu kalau kurban kan suka kesini. Ya, itu kulitnya domba yang kita pencit, yang kita potong sama sapi itu dikulitinnya setelah dipotong apa sebelum dipotong? Setelah dipotong. Jadi dia nggak teriak-teriak Pak. Andai kata kita bayangkan hari ini dengan hati iman kita kepada Allah, itu hewan yang walaupun dia nggak bisa ngomong bahasa seperti kita, dikulitinnya ketika masih hidup, kira-kira rasanya itu bagaimana jemaah? Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Tapi bagi hamba-hamba Allah nggak ada syarat. Maka untuk urusan agama itu yang mau. Ya, untuk itu dulu guru kami untuk memotivasi tentang masalah haji dan umroh itu kan syaratnya manistato'a ilaihi sabila. Ya, manistato'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana untuk ibadah haji dan umroh, itu jadi syarat. Jadi harus mampu dulu. Saking semangatnya guru kami, beliau katakan bukan bagi yang mampu, tapi bagi yang mau. Karena banyak orang yang mampu, tapi kalau belum mau nggak berangkat. Kata kita, waktu itu jangan jadi santri. Iya juga. Ya, saya pernah katakan hajian kemarin terakhir sebelum COVID itu 70%-nya dari Indonesia itu adalah orang-orang yang nggak mampu tapi mau, Pak. Akhirnya diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita ada di dalam dari kemudian hari. Amin. Amin. Makanya rahimakumullah, nggak ada syarat. Siapa aja yang mau, yang penting dia muslimah. Bagaimanapun dosanya, di hadis yang awal tadi sudah kita sampaikan, Allah akan rontokkan, Allah akan gugurkan semua dosa-dosanya. Keburukannya akan diganti dengan kebaikan, Allah Ta'ala akan angkat derajatnya. Ya. Sejumlah apa-apa yang ada di dunia dan apa-apa yang ada di langit. Sejumlah itu ciptaan Allah itu banyak. Sejumlah itu Allah akan berikan kepada kita semua. Masya Allah. Kasur bil ma'il barid bil atshan. Kita masih bingung tuh, Pak. Ya, lantas apa itu ganjarannya kalau orang puasa 6 hari di bulan Syawal? Tadi kita barusan cerita betapa pedih dan sakitnya sakaratul maut. Ternyata ada jaminan kemudahan dari Allah. Tapi bagi orang yang beriman itu masih penasaran, Pak. Itulah orang yang punya perhatian terhadap perkara agama. Waktunya ngaji on time, datang. Waktunya sholat di awal waktu. Ya, waktunya puasa. Kalau memang tidak dalam keadaan udzur, puasa. Waktunya zikir, bismillah zikir. Waktunya tilawah Quran, tilawah Quran. Sportif jamaah rahimakumullah dan istiqomah. Maka pasti akan menaruhlah dia perhatian terhadap perkara itu. Maka kita pun hari ini belajar. Ya, tadi ada jaminan dimudahkan ketika sakaratul maut jamaah rahimakumullah. Mudahnya itu bagaimana? Dijelaskan secara terperinci oleh Nabi. Kasyurbil ma'il barid lil atshan. Seperti andai kata salah seorang kalian dalam keadaan haus dahaga yang banget luar biasa. Ya, seperti di gurun pasir misalkan. Tiba-tiba datang ada orang ngasih air yang baru keluar dari kulkas, Pak. Seger nggak kira-kira? Masya Allah. Begitulah rasa sakaratul mautnya orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal. Masih nggak niat nih hadirin? Kalau niat aja enggak, gimana mau dilakukan ya? Kita niat semua insya Allah. Masya Allah. Ini zaman susah, Pak. Udah nggak usah cerita duit lah. Nggak usah cerita dunia. Bawa tas juga belum bawa duit ini kayaknya. Ya. Dari dulu kantong itu saku itu jumlahnya segitu, kiri kanan belakang ada kantong kecil ya, tapi kosong terus, Pak. Ya, udah kita besarkan akhirat. Ya, kenapa? Orang yang membesarkan akhirat itu akan mengejar akhirat dan dia pasti akan dapatkan dunia. Tapi orang yang mengecilkan akhirat membesarkan dunia, dunianya belum tentu dapat kecuali yang telah Allah tetapkan, tapi akhiratnya pasti hilang dari dunia. Ya, untuk itu kita belajar nih, Pak. Jangan sampai tekor di dunia, tekor di akhirat. Bahkan Nabi SAW dalam hadis beliau ya bersabda, as-shaim ba'da Ramadan kal-kari ba'dal firaq. Orang yang puasa di bulan Ramadan itu seumpama ada salah seorang di antara kita itu ikut perang mati-matian. Kalau itu pakai senjata misalnya, atau pakai golok misalkan, samurai dan lain sebagainya, mati-matian. Udah berhenti sebentar. Setelah berhenti sebentar ada perang lagi, ikut lagi. Masya Allah. Maka orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal, setelah Ramadan sebulan penuh dia puasa, sama seperti begitulah kondisi. Orang yang perang mati-matian berhenti sebentar, perang lagi. Ya. Maka santri itu dicas lagi ke sini. Kita pun dicas lagi dengan 6 hari. Agar apa?
agar kesan Ramadan itu masih terus terbayang-bayang, masih tetap terus terasa. Bahasa Sundanya supaya kita teh kacang-cang kabungket, Pak. Ya, betul apa enggak? Kenapa? Udah memang wanti-wantinya iblis dengan bala tentaranya. Ya, sibukkanlah oleh kalian mereka semua dengan kelezatan-kelezatan syahwat, minum-minuman yang memabukkan, perkara-perkara yang membuat kita ghaflah, lalai, bahkan jauh dari perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya istri nggak, Pak? Punya istri nggak nih? Punya anak? Punya adik, punya kakak, punya paman, bibi, uwa, kakek, nenek, teman-teman. Ajak semuanya untuk niat puasa 6 hari di bulan Syawal. Inilah hikmahnya kita punya keluarga bersatu untuk itu, jamaah rahimahumullah. Karena perkara kamu itu berat, bukan ringan, makanya harus dipikul bareng-bareng. Beda, Pak, dengan perkara dunia. Nih, liburan nih, Masya Allah, long weekend. Liburan nih, Syawal nih, Lebaran, Hari Raya, pelabuhan yuk, hayu. Yang gak ada duit juga maksain, Pak. Gak apa-apalah, nangkel-nangkel oke. Ngadayak-ngadayak oke malah. Iya kan? Betul apa? Maksain. Panas di sana, macet. Berangkat tuh, Pak, Ciwidey dulu, yang sejuk adem. Mau tuh, Pak, gak ada yang nolak. Berjamaah bareng-bareng. Maka hari ini kita iklankan, kita promosikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Telat, Ustaz. Yang bilang telat itu yang udah puasa. Kalau yang belum, alhamdulillah diingetin, Ustaz. Ya, mau kapan lagi jamaah rahimahumullah? Ramadan masih anget nih, baru kemarin. Ya, kalau nggak ada asarnya, bekasnya, ya kita sendirilah yang tahu kualitas Ramadan kita berarti kemarin itu bagaimana ya. Allah. Taris bin Imam ayah saya, semoga Allah rahmati beliau, amin. Semoga Allah istiqomahkan dalam perkara agama, amin. Itu usianya udah hampir 80, Pak, sekarang ayah. Setahu saya sebagai anak, ayah itu Taris bin Imam selalu istiqomah puasa Syawal itu di hari kedua bulan Syawal. Di sekarang, Pak. Saya kemarin saya telepon, ya, gimana ya? Alhamdulillah ya udah Lebaran kedua katanya. Masya Allah. Tahun ini saya kalah sama ya, jujur aja nih. Ya. Artinya juga untuk memotivasi semua. Nggak ada istilah terlambat dalam perkara agama. Niatnya aja berpahala. Maka jamaah rahimahullah, untuk itulah Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sabda Nabi apa? Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tsumma atbahu sittan, kemudian dia iringi dengan 6 hari min Syawal, dari bulan Syawal puasa, kharaja min dzunubihi, maka akan keluarlah dia dari dosa-dosanya, kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari di mana saat dia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Ada sebuah kisah dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, annahu qala, berkata, kuntu bi Makkah 3 sinin, aku pernah mukim di Mekah itu selama 3 tahun, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Fa kana rajulun min ahli Makkah yaji'u ila al-baitil haram kulla yawmin inda zuhur. Ada seorang lelaki yang dia tinggal di Mekah, artinya orang Mekah. Tiap zuhur itu dia datang ke Ka'bah. Ya, tiap zuhur dia datang ke Ka'bah. Wa yatufu bil bait, dia tawaf. Wa yusolli, kemudian dia sholat di situ. Tsumma yusallim alayya, kemudian dia datangi saya, dia uluk salam, assalamualaikum. Kemudian sehari-hari itu seperti itu. Ya kalau udah pisah, ya udah, dia ke rumahnya, saya tetap di situ. Suatu ketika dia sakit, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Karena dia tahu saya ini siapa, maka dia memanggil saya, memohon kepada saya agar andai kata semakin beratlah penyakitnya dan itu menyebabkan dia meninggal dunia, maka dia minta kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala untuk mengurusin jenazahnya, memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, kemudian menguburkannya. Cukup enggak? Dia ada permintaan kedua, jamaah rahimahullah. Apa permintaan keduanya? Ya, wala tatrukuni fi tilkal lailah faridan fi qabri. Di malam pertama
Kalau saya meninggalnya pagi, siang ataupun sore, malam pertamanya itu tolong jangan tinggalkan saya sendirian di kuburan saya. Gitu ya. Wabit inda qabri walakini at-tauhid. Tolong satu malam itu temenin saya di kuburan saya. Ini kalau ngaku teman sejati ini harus begini, Pak. Harus siap memandikan jenazah kawan. Siap insyaallah? Siap. Harus siap nyolatin jenazah teman. Siap insyaallah? Siap. Jangan gapleh ngumpul babarengan ya. Ya, main catur babarengan, gogonjrengan babarengan, pas paeh, tak karena ke ustad. Nah, ini hati-hati ini. Hati-hati. Naudzubillah summa naudzubillah. Teman sejati itu yang peduli untuk urusan dunia juga peduli untuk urusan akhirat. Ya, sampai menguburkannya pun kita siap insyaallah. Bahkan pasang badan andai kata ada hakul adaminya yang belum tertunaikan, misalkan punya hutang atau ada amanah, misalkan tolong untuk pendidikan anak saya, harus binikmah. Pesantren kita ini sudah iklan minimal ke yang satu angkatan dulu sama-sama pesantren dengan saya, itu satu angkatan kalau nggak salah ada hampir 150 orang. Kita punya grup itu di WA. Harus binikmah saya sudah iklankan, pondok kita insya Allah siap free menerima gratis anak-anak alumni yang ayahnya meninggal dunia. Ya, sampai selesai, bahkan sampai sarjana insya Allah. Kalau nggak tahu juga kita duit dari mana ya. Nah, pokoknya pasang niat baik dulu. Kemudian kata si fulan tadi kepada Imam Sufyan Tsauri rahimahullah taala, bukan hanya sekedar ngurusin jenazah sampai dikuburin, tolong tinggal semalaman dengan saya. Walakini at-tauhid. Jadi semalaman itu disuruh diam nemenin dan diminta tolongin untuk mentalkinkan. Orang nalkinin mayit itu hanya sekali doang. Ini oleh si mayit dimintain semalam suntuk. Masih mau jadi teman? Isi kuburan itu di sampingnya. Fakuntu bainan naum wal yaqdha. Kondisiku ketika itu kata Imam Sufyan Tsauri rahimahullah taala antara sadar dan enggak. Antara sadar dan enggak. Idzami'tu munadiyan. Ya. Samar-samar aku dengarkan ada satu seruan suara. Ya Sufyan, hei Sufyan, la hajata lahu ila hibzika wa talqinika. Ini yang meninggal ini enggak butuh dengan talkinanmu, enggak butuh dengan penjagaanmu, enggak butuh, kata suara tadi. Fakultu bimada. Maka Imam Sufyan Tsauri terperanjat aneh, lantas bertanya, kenapa kok bisa seperti itu? Padahal dia sendiri yang minta amanah agar diperlakukan seperti itu. Maka suara tadi berkata, bisyami Ramadan wa itsba'i sittan min Syawal. Penyebabnya adalah karena si mayit ini sebulan penuh puasa di bulan Ramadan dan dia iringi dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Masya Allah, nggak laku tuh Pak amalan Imam Sufyan Tsauri, apalagi kita. Ya, mohon maaf ini bukan mengecilkan amalan orang, bukan. Siapa yang nggak kenal kemasyhuran nama Imam Sufyan Tsauri? Kalau namanya gelarnya udah imam, itu bukan imam-imam di sini maksudnya. Ada persyaratan hafal hadisnya sekian banyak. Bahkan udah pasti hafal Al-Quran. Ya. Kalau kita kan Pak Imam, berarti Pak Imam sholat di masjid, itu pun di musola kelasnya. Ya. Maka aku sadar, ya, aku sadar dan aku lihat ke kiri ke kanan, nggak ada siapa-siapa. Kalau kita begitu kira-kira gimana Pak? Pak Juli ngaku sahabat saya nggak? Udah berapa tahun gitu. Kalau saya mati masih mau nungguin jenazah. Istri saya pun mungkin nggak mau Pak. Inilah sahabat luar biasa. Maka wajar Nabi itu memanggil santri-santri itu sahabat. Karena emang rela berkorban. Ya. Maka begitu sadar, lihat ke sana ke sini nggak ada siapa-siapa, fatawaddatu wa sholaitu, langsung aku perbaharui wuduku, aku sholat, kata Imam Sufyan Tsauri. Hatta nimtu, sehingga aku tidur, tsumma ra'aitu dzalika thalatha marrat. Kemudian dalam tidurku itu aku mimpi dengan kondisi yang sama seperti tadi, terulang kembali sebanyak 3 kali. Fa'araftu annahu minar rahman, yakinlah aku kalau itu bukan ulah setan, tapi dari Allah yang Maha Rahman, kata Imam Sufyan Tsauri rahimahullah taala. Fansaraftu min indi qabrihi,
kemudian aku pulang dari ataupun pergi dari kuburannya sambil aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma waffiqni li syiyami Ramadan. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa istiqomah terus puasa di bulan Ramadan, wa itsba'u sittan min Syawal, dan disertai dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya Allah ya Kabir ya Muta'al. Maka dalam keterangan ini disebutkan setelah selesai berdoa seperti itu Allah ijabah doa beliau. Ramadannya itu enggak Subhanahu wa ta'ala. Saya enggak ngerti bahasa Arab Ustaz. Ya bahasa apapun bisa. Ya, tinggal dipraktekin aja. Ya Allah, ya, tolong ya Allah, mudahkan, bantu saya agar istiqomah bisa sempurna puasa di bulan Ramadan diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal. Sekelas sekali berimam Sufyan Tsauri saja itu masih melas-melas, mohon-mohon sama Allah. Ya, kita yang ya begitulah Pak, tahu sendiri kualitas masing-masing. Ya, seolah-olah kayak udah dikabul aja sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita terlalu pede percaya diri bahwa amalan kita diterima, kata Imam Ghazali, hati-hati, jangan-jangan itu tanda justru tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakin boleh, tapi yakin juga harus dengan perhitungan yang matang. Ya, nggak bisa yakin tapi nggak ada perhitungannya, nggak ada pembuktian yang nggak bisa. Wallahu a'lam. Tapi jemaah rahimakumullah, ini saja dapat kami sampaikan sekilas informasi tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Semoga sisa masa yang masih ada di bulan Syawal ini, ya, ini menjadi penguat bagi kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kaifiatnya, tata cara yang tadi sudah dijelaskan, ada 4 macam, ya, semuanya afdol dengan proporsional, dengan kondisional masing-masing. Sehingga jangan sampai ada milih yang kelima, nggak ada fatwa yang kelima, itu nggak ada. Fatwa yang kelima nggak puasa itu. Jangan, cukup fatwa yang keempat, ambil salah satunya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah anugerahkan fadilah-fadilah yang baru disampaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.